akan sedikit menjelaskan karena tadi udah banyak disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan kami akan menjelaskan tentang analisis sumber dan karakteristik sampah di lingkungan SMA Negeri 1 Majalaya, juga perencanaan pengelolaan sampah. Sebelumnya saya Ridrin, saya Maria, saya Sioni, Saya Septian, saya Roni. Latar belakangnya itu dibuatnya pupuk dari sampah organik ini dikarenakan di lingkungan SMA Negeri 1 Majalaya terdapat banyak sekali daun-daun kering dan rumput yang nantinya akan menjadi sampah yang menumpuk jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian tujuannya, sampah organik yang terdapat di SMA Negeri 1 Majalaya akan dibuat pupuk untuk mengurangi penumpukan sampah organik di lingkungan sekolah dan bisa digunakan untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Kandungan hara pada kompos lebih sedikit dibandingkan pupuk anorganik. Oke, jadi kami sudah menganalisis sumber dan karakteristik sampah di SMA Negeri 1 Majalaya. Kami juga sudah mendatangi area-area yang ada sampah. Yang pertama ada di pinggir Sanggar Pramuka di dekat masjid. Ini ada sampah organik dan juga anorganik. Organiknya ada daun kering, ranting pohon, dan anorganiknya juga ada plastik-plastik bekas minuman, ada bungkus permen juga. Ini juga ada di belakang 11 IPA 3. Udah disampaikan juga tadi oleh beberapa kelompok. Ini ada bekas PKWU, ya, ada background, dan ada juga banyak daun-daun yang kering, terus ada plastik-plastik juga. Terus ada di lapang rumput, kalau sekarang udah bersih. Nah, waktu kita menganalisis ini tuh masih ada sampah dan dedaunan kering gitu, dan ini adalah sampah yang organik. Terus di pinggir WC cowok kelas 11 MIPA yang di sana ini banyak ranting, terus ada daun-daun kering, terus ada meja bekas, itu ada ya, ada musen juga. Terus ada beberapa sampah plastik juga. Ini tuh kayak gak enak buat dipandang gitu. Terus juga ada di samping lab biologi yang di depan. Ini ada tumpukan daun kering gitu di sini, sampah organik juga. Nah, selanjutnya ada di depan kelas 11 IPS. Ini kelihatan bersih, tapi di sini juga terdapat sampah organik seperti daun kering, ranting kering, dan ada sedikit sampah anorganik yaitu seperti plastik. Nah, selanjutnya ada di belakang kelas 11 IPA. Di sini juga kelihatan bersih, tetapi terdapat sampah organik seperti serpihan dari ranting daun-daun kering juga. Nah, selanjutnya ada di area kopsis. Di sini terdapat sampah organik dan ada juga anorganik. Nah, kalau di sini tuh terdapat kayak serpihan keramik-keramik itu, dan ada juga serpihan daun kering. Ada juga terdapat sampah anorganik seperti plastik-plastik kecil bekas dari makanan. Nah, ini di area kopsis. Ini kebanyakan di area kantin. Di sini kebanyakan sampah anorganik. Bisa kita lihat terdapat banyak plastik, ada plastik bekas roti itu, terus ada di solokan-solokannya juga terdapat plastik-plastik bekas makanan, dan tetapi juga ada sampah organik juga yaitu sama seperti daun kering. Nah, kalau di sini ada di pinggir Sanggar Paskibra terdapat kayak sapu, ini gunung gitu ya. Nah, di sini juga nggak ada terdapat sampah anorganik dan organik juga. Nah, organiknya itu bisa kita lihat kayak daun-daun yang sudah berjatuhan ya, dan juga ada yang kayak bekas plastik yang udah dikantongin gitu. Lalu ada pengolahan sampah organik menjadi kompos. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alatnya itu ada tong tertutup, tongkat pengaduk, celurit, karung, ATK atau alat tulis kantor seperti pulpen, kertas, spidol, selotip bening. Lalu ada semprotan tangan dan ember. Lalu bahannya itu ada sampah, daun dan rumput, M4, gula pasir, dan air. Lanjut ke tahapannya. Yang pertama itu pungut daun-daun di sekitar sekolah untuk rumput yang
Dan untuk rumput yang sudah panjang bisa dipotong menggunakan celurit. Tapi tadi juga ada yang menambahkan kalau misalkan ada tempat lain buat safety gitu bisa pakai gunting rumput. Terus yang kedua ada masukkan sampah organik tersebut ke dalam karung. Nah, setelah terkumpul banyak, tuangkan sampah yang ada di karung tersebut ke alas yang sudah disediakan, lalu jemur hingga kering. Setelah itu, siapkan ember dan masukkan 2 liter air. Nah, campurkan EM4 sebanyak 4 tutup botol dan 2 sendok makan gula pasir ke dalam ember. Untuk fungsinya ini, EM4 fungsinya untuk mempercepat proses pembuatan pupuk dan menjadikan kualitas pupuk yang bagus. Sedangkan untuk gula, itu fungsinya sebagai makanan mikroorganisme dan mempercepat penghancuran bahan-bahan organik atau dekomposer. Setelah dicampurkan, lalu aduk semua hingga merata. Nah, setelah teraduk merata, tuangkan larutan EM4 ke dalam semprotan tangan yang bervolume 2 liter. Tipiskan tumpukan daun agar ketika penyemprotan bisa merata. Kan tadinya menggunung, lalu bisa diratakan agar pas penyemprotannya bisa tersemprot dengan rata itu. Lalu setelah lapisan luar terkena larutan EM4, bolak-balikan daun atau rumput agar lapisan lainnya bisa terkena secara merata. Jika semuanya sudah basah atau lembab, pindahkan sampah tersebut ke dalam tong yang tertutup. Lalu tutup tong tersebut agar tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. Pastikan juga tidak terkena paparan sinar matahari dan simpan selama 3-4 minggu supaya bisa menjadi pupuk yang sudah bisa digunakan. Terus untuk alokasi waktunya ini, kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pupuk akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Februari 2023. Nah, tanggal ini tuh bukan pupuknya udah jadi, ini tuh kayak pelaksanaan kita ngebuat si pupuk itu. B yang dibutuhkan buat kegiatan ini tuh mengeluarkan uang kira-kira sebesar Rp165.500 dengan harga tongnya Rp75.000, tongkatnya Rp39.500, karungnya Rp3.000, EM4-nya Rp28.000 dan gula pasirnya Rp20.000. Jadi kesimpulannya itu di SMA N1 Majalaya ini masih terdapat sampah-sampah yang tidak ditangani dengan baik dan kurangnya kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Contohnya sampah yang menumpuk di kantin dan berserakan. Dan juga terdapat sampah-sampah yang dihasilkan dari pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekolah seperti daun-daun kering dan ranting-ranting kering. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mau menanggapi, menambahkan, menyanggah? Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan dan juga rencana pelaksanaan konsep gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik. Sebelumnya, perkenalkan saya Rinrin. Saya di Pajakonya. Saya Silmi Nur Afidah. Saya Roni Sugandi. Saya Mariam. Saya Septia. Pertama-tama ada laporan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah latar belakang. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik
Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya, sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Pengolahan sampah organik bermanfaat untuk kompos sampah organik seperti rumput dan daun-daun kering bisa dibuat menjadi kompos. Kemudian tujuan dari kegiatan ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah organik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah. Selanjutnya ada anggaran dana. Kegiatan ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekolah sehingga para siswa tidak perlu mengeluarkan biaya. Lalu ada tanggal dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023 sampai tanggal 20 Februari 2023 di SMAN 1 Majalaya, Desa Penyadap, Kecamatan Sukokanjeruk, Kabupaten Bandung. Lalu ada manfaat kegiatan. Yang pertama, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Lalu yang kedua, mengetahui proses pengelolaan sampah organik menjadi pupuk. Yang ketiga, membantu peserta didik memperbaiki dan mengembangkan diri. Lalu yang terakhir, penutup, demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas tugas dan juga kegiatan yang diselenggarakan. Semoga kegiatan ini dapat efektif untuk mengurangi sampah organik di SMAN 1 Majalaya. Nah, baik, selanjutnya ada perencanaan konsep gaya hidup berkelanjutan. Dalam rencana pelaksanaan konsep gaya hidup berkelanjutan pada media sampah organik, kita mengusung tema yaitu mengolah sampah menjadi berkah. Jadi, maksud dari tema ini kita akan menetapkan cara mengelola sampah agar bisa seterusnya dilakukan, yaitu dengan cara teknik biopori. Nah, apa sih itu biopori? Bisa dijelaskan oleh Sekjen? Teknik biopori ialah dengan membuat lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditunjukkan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Oke, ini adalah tahapan membuat biopori. Yang pertama-tama kita harus mencari dulu lahan yang kosong yang di bawahnya itu tanah, enggak seperti lapangan basket yang itu ada semen gitu. Terus yang kedua kita gali lubangnya, kedalaman lubangnya itu bisa sampai 1 meter. Yang ketiga, menggali lubangnya itu bisa pakai bor tanah atau bisa juga pakai linggis. Gitu. Yang keempat, kita siapin paralon yang si lubangnya itu tuh 4 inch sampai 12 inch, tapi 3 inch juga bisa. Kita bisa sesuka hati kita mau lubangnya itu sebesar gimana. Terus si paralonnya itu sebelum dimasukkan itu tuh harus diberi lubang dulu supaya bisa menyerap air dari tanahnya, dan juga si lubang itu tuh tempat masuknya cacing, biar cacing-cacing yang ada di dalam tanah itu tuh mengurai si sampah organik itu. Terus tahapan yang kelima, masukkan si paralon ini ke dalam lubang yang udah digali tadi. Terus kita pakai tutup paralonnya itu tuh yang harus ada lubang-lubangnya. Tapi bisa juga pakai kawat yang supaya nanti air hujan itu tuh bisa masuk ke dalam si tanah ini tuh. Terus yang kedelapan ini tampak akhirnya kayak gini. Selanjutnya ada manfaat dari teknik biopori ini. Yang pertama, mengurangi sampah organik. Jelaskan dari awal kita mengusung tema untuk mengurangi sampah organik. Di sini jadi kalau misalkan udah dikumpulkan sampahnya bisa langsung dimasukkan ke biopori. Terus yang kedua adalah sampah organik menjadi pupuk kompos karena terurai. Sampah organik ini bisa terurai di dalam biopori selama 2-3 bulan. Yang selanjutnya ada pencegahan banjir karena air akan cepat meresap ke dalam tanah. Kan sekarang tuh udah blok semua kan, semen semua. Nah, dengan biopori ini kita bisa menghindari banjir karena si airnya tuh bisa masuk ke dalam biopori lalu diserap gitu oleh tanah. Dan yang keempat ada cacing membuat terowongan kecil dan bisa memaksimalkan cadangan air yang ada di dalam tanah. Karena
si air tersebut, si cacing itu dapat masuk ke biopori, lalu bisa membuat tanah lembab dan membuat cadangan air yang ada dalamnya semakin maksimal gitu. Jadi ada riset di mana tanah yang ada bioporinya sama yang tidak ada bioporinya itu perbandingan cadangan airnya sampai bisa perbandingannya bisa 40 kali lipat gitu bedanya. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apa yang ada yang ingin ditanyakan tentang materi biopori atau kegiatannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini kan buat sampah perkenalkan, nama saya Rizliani dari kelompok 4. Ini mau nanya, kan ini kan buat sampah organik. Nah, buat sampah organiknya itu gimana nih? Tetap dibakar atau caranya gimana? Oh, bisa dibuat ekobrik. Ekobrik itu nanti si ekobrik itu tuh bisa dijadiin kursi, barang-barang yang Oh, ekobrik itu tuh kayak misalkan aqua botol. Nah, si sampah plastik bekas ciki-ciki, pokoknya plastik dimasukin tapi harus sampai padat banget gitu. Oke, makasih. Ini dengan cara namanya dia. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, jadi sebelum kita tutup, gimana sih cara nerapin perencanaan ini? Biopori di sekolah. Biopori di sekolah. Nah, kita tuh bisa sebenarnya ini tuh sama aja kayak kegiatan yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu ngejadiin ini jadi pupuk. Tapi cara ini tuh lebih kayak nggak ribet, soalnya kita cuma nanam nanam paralon, masukkan paralon, terus si sampahnya itu tuh tinggal dimasukin, terus tunggu selama 3 bulan sampai 4 bulan. Pas diangkat dia itu udah terurai, udah jadi pupuk. Kita bisa manfaatin lahan-lahan yang kosong yang ada di Semaja buat nanam biopori itu. Tapi yang si permukaannya itu yang tanah, nggak ada yang semen kayak di lapang basket ini, kayak yang tanah di sini nih, di pinggir ini bisa didekatin. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah kami ingin mengusulkan biopori di dalam proyek ini karena si kegiatannya lebih efisien daripada kegiatan sekarang. Kita tinggal memasukkan si paralon tersebut ke dalam tanah, lalu kita tunggu 3 bulan langsung menjadi pupuk gitu. Terus bisa dilakukan secara berulang, terus si prosesnya juga nggak terlalu ribet dari sekarang gitu, nggak dijemur dulu, tapi langsung dimasukkan itu. Nggak dikasih gula pasir, nggak dikasih empat, jadi langsung dimasukkan aja. Ya bisa juga kalau misalkan di sini tuh bisa menjadi, kalau misalkan ada genangan air kan bisa langsung masuk kan ke biopori, jadi menghindari banjir gitu di sekitarnya. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan di dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.